adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik semua? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan ya Kak Dame. Pada minggu hari ini kita akan kembali bersemangat untuk memulai ibadah sekolah minggu. Kita mau puji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik, kakak mau tanya dulu nih, Kak Dame bawa apa itu? Alkitab kakak. Wah, Alkitab Kak, berarti juga udah bawa nih, udah siapkan. Adik-adik di rumah udah disiapkan belum Alkitabnya? Yuk, mari kita siapkan Alkitab kita ya Kak ya. Ya. Dan kita mau bersateduh sejenak. Kita siapkan hati pikiran kita lipat tangan kita tutup mata kita, dan kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Ya. Wah, Kak Dame, benar banget ya Kak. Untuk hari ini masih ada sukacita di bulan Oktober ini loh Kak, pastinya. Benar sekali Kakak. Udah bulan keberapa kita Kak? Wah, bulan ke-10 loh adik-adik. Gak kerasa ya, sudah bulan ke-10. Tuhan selalu senantiasa menyertai kita di tahun 2020 ini. Meskipun kita masih berkegiatan di rumah saja ya Kak Dame. Benar sekali Kakak. Masih belajar online di rumah, ataupun masih beribadah online di rumah. Nah, kita mau masuk puji nama Tuhan hari ini nih Kak, pagi ini. Kita mau nyanyi apa sih Kak? Kita mau nyanyi hanya satu jalan ke surga. Tahu nggak Kakak berarti? Kita itu jalan kita ke surga itu punya hanya satu loh Kakak berarti. Siapa tuh? Tuhan Yesus Kak. Benar sekali. Iya. Seperti lagu kita. Kita mau nyanyikan hanya satu jalan ke surga. Ada gerakannya ya Kak Dame ya? Ada Kakak. Yuk adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian hanya satu jalan ke surga. Yuk Kak. Satu jalan ke surga, Yesus ada jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Siapa adik-adik? Yesus saja jalannya. Ya, puji Tuhan ya Kak. Benar, Tuhan Yesus sajalah jalan kita menuju kebenaran, di mana kita akan sebentar lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setuju gak Kak Adamaya? Benar, setuju sekali Kakak. Dan juga karena Yesuslah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Seperti lagu ini Kak Dame, pernah dengar gak? Yesus itulah satu-satunya. Pernah dengar kan? Benar dong Kakak. Berarti kalau gitu kita nyanyikan sama-sama dong. Iya, masih tetap bangkit berdiri adik-adik. Kita naikkan pujian Yesus itulah satu-satunya. Pakai gerakan ya adik-adik. Tetap semangat, yuk. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga.
penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh Amang Pendeta Pasaribu. Dipersilakan Amang. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan izinkan kami kembali mengadakan ibadah sekolah minggu bersama dengan adik-adik sekolah minggu dan orang tua. Meski masih di rumah saja, kami tetap bersuka cita. Kami sudah mengawali dengan nyanyian pujian dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus hadir ke setiap kami, supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Amang Pendeta berharap kita semuanya tetap dalam keadaan sehat. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Ayo adik-adik, Alkitabnya dibuka. Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Amang akan bacakan bagi kita, adik-adik di rumah ngikutin ya. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan di dalam aku, di dalam pekerjaannya. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikian firman Tuhan. Dan temanya adik-adik dikatakan Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Nah adik-adik pernah enggak jalan-jalan ke Monas? Atau pergi ke Medan?
atau pergi ke Danau Toba, atau pergi ke Bandung. Nah, kalau kita mau menuju ke satu tempat, kita harus melewati jalan. Kalau ke Bandung, ada yang lewat jalan tol, atau ada lewat jalan biasa. Kalau mau ke Medan, ada jalan lewat darat, naik mobil. Ada lewat laut, naik kapal. Atau ada lewat udara, naik apa? Naik pesawat. Nah, kalau ke sana ada banyak jalan. Ada banyak alat transportasi. Bisa naik mobil, bisa naik pesawat, atau bisa naik kapal. Nah, tapi kalau ke surga, kalau ke rumah Bapa, apa jalannya? Bagaimana caranya? Nah, adik-adik ada yang tahu enggak? Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan, Yesus mengatakan dialah jalan. Hanya melalui Yesus kita boleh sampai ke surga. Hanya melalui Yesus kita sampai ke rumah Bapa surgawi. Nah, jadi Yesus adalah jalan menuju surga. Bagaimana caranya supaya kita jadikan Yesus menuju surga? Kata Tuhan Yesus tadi, orang yang percaya kepadaku, dia akan melihat Bapa. Orang yang percaya kepadaku, dia akan bersama-sama Bapa, sama seperti aku bersama-sama dengan Bapa. Nah, jadi caranya adalah dengan percaya sama Yesus. Percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik, siapa yang percaya sama Yesus? Ayo, orang yang percaya sama Yesus harus nyata dari perbuatannya. Orang yang percaya sama Yesus tidak hanya kata-katanya percaya, tapi juga terbukti dari perbuatannya. Bagaimana katanya perbuatannya? Orang yang percaya sama Yesus, dia pasti berdoa. Kalau berdoa, dia berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya adik-adik, kalau orang tua kita ngajar kita berdoa bagaimana? Terakhirnya kan dibilang, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, betul. Kita harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena hanya melalui Tuhan Yesus kita sampai kepada Bapa surga. Karena Yesus adalah jalan kita menuju Bapa surga. Yang kedua, selain percaya melalui doa, orang yang percaya sama Tuhan Yesus juga tadi dikatakan adalah orang yang mau mengasihi seperti Yesus yang mengasihi. Nah, jadi kalau dibilang percaya sama Tuhan Yesus tapi suka membenci, suka berkelahi, suka bertengkar, dia itu percaya sama Yesusnya bohong. Berarti belum benar. Orang yang percaya sama Yesus pasti dia juga meniru perbuatan Yesus. Mengasihi orang tua, mengasihi kakak, mengasihi abang, mengasihi adik, mengasihi teman-teman. Nah, orang, anak-anak, atau siapapun, kalau dia mengaku percaya sama Tuhan Yesus, dia pasti akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dia pasti akan mengasihi sesamanya seperti Yesus yang mengasihi kita. Nah, adik-adik yang mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan suka mengasihi, dia adalah anak-anak Tuhan.
Dia adalah orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Dan orang yang percaya Tuhan Yesuslah orang yang akan menerima hidup yang dianugerahkan Tuhan. Dan dia akan berjalan di jalan yang ditunjukkan Tuhan Yesus. Sehingga dia sampai ke rumah Bapa di surga. Nah, jadi kalau kita mau ketemu dengan Allah kelak, atau mau ke surga kelak, karena kita semua yang percaya kepada Tuhan, satu hari akan meninggalkan dunia. Dengan cara apa? Ya bisa dengan kematian, atau bisa dengan Tuhan menjemput kita seperti Elia menjemput kita. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama dengan Allah di surga yang penuh sukacita. Kalau di bumi ini banyak penyakit, banyak kelaparan, banyak kesedihan. Tapi Tuhan menyediakan tempat yang indah sekali. Namanya apa? Surga. Bagaimana cara ke sana? Kata Tuhan Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, siapa yang percaya sama Tuhan, dia sampai ke surga. Ayo adik-adik, siapa yang mau ke surga? Angkat tangannya. Ya, nanti kita semua akan ke surga kalau kita percaya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah sediakan tempat buat kita. Kan Tuhan Yesus naik ke surga. Apa kata Tuhan Yesus? Aku pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat buat kamu semua yang percaya sama aku. Nah, tentu adik-adik gak mau ketinggalan juga kan? Kita semua mau kan? Nah, oleh karena itu, selama kita hidup di dunia ini, mari hidup saling mengasihi. Karena dengan cara hidup saling mengasihi, kita meneladani Yesus, kita meniru Yesus, dan itu bukti kita percaya sama Tuhan Yesus. Jadi, jangan suka bertengkar, jangan suka menyakiti sesamanya, jangan suka membuat orang tuanya marah. Kerjakan pekerjaannya, baik dari sekolah, baik yang diberikan oleh orang tuanya. Sayang sama kakak, sayang sama abang, sayang sama adik, sayang sama sesamanya. Amin. Kalau kita sudah mengasihi sesama, maka kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi adik-adik, mari kita berbuat baik bagi semua orang. Amin. Kita berdoa dan lipat tangannya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk berjalan di jalan Tuhan, karena jalan Tuhan menuju surga kehidupan yang kekal. Karena Engkaulah jalan itu, dan tidak ada yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak percaya kepadamu saja ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu dan kami para orang tua yang percaya kepadamu, kiranya boleh tiba di tempat yang Engkau sediakan kelak, melalui perbuatan kami yang percaya, di dalam doa-doa dan perbuatan kami saling mengasihi, maka kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang Engkau perdengarkan melalui hamba-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau Yesus jalan, kebenaran dan hidup. Hanya orang yang percaya kepadamu lah yang akan mewarisi hidup yang kekal sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan adik-adik. Mari kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian ceria kita. Kakak, berarti kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta. Firman Tuhannya sangat indah sekali loh Kakak, berarti. Betul Kak Dame. Apa sih yang kita pelajari hari ini Kak? Di mana kita diajak untuk mengasihi semua orang, jangan membenci dan mengikut Tuhan. Karena menuju ke surga itu kita harus mengikut Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Betul Kak, karena hanya Dialah jalan dan kebenaran dan hidup yang perlu kita percaya dan selalu kita ikuti. Ya, seperti lagu yang akan kita nyanyikan nih Kak, Ikuti Kau Saja Tuhan. Mari kita nyanyi bersama-sama, bangkit semua berdiri, kita nyanyi dengan sukacita.
Ya, kini tiba waktunya kita akan mendengarkan Warta Sekolah Minggu HKBP Bejuang Minggu 4 Oktober 2020. Warta pertama, minggu kita pada hari ini yaitu minggu ke-17 setelah Trinitatis dengan tema Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang ayat firman-Nya terambil dari Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 15. Dan pengkhotbah kita pada saat ini yaitu Amang Pendeta Bernard Pasaribu. Dan warta berikutnya, Pendeta Sintua, guru-guru sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik sekolah minggu HKBP Pejuang yang berulang tahun dari tanggal 28 September sampai dengan hari ini 4 Oktober 2020. Siapa saja orangnya? Kita lihat yuk. Yaitu Efta Butar-Butar, Darwin Sitinjak, Tessa Aritonang, Gracela Sinurat, dan Efraim Hutagaol. Selamat ulang tahun untuk adik-adik, kiranya panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Dan demikianlah warta sekolah minggu kita pada hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kakak berarti kita kan sudah mendengarkan warta sekolah minggu. Betul Kak Dame. Ya, Kakak berarti kita setiap minggu ada loh aktivitas. Oh iya betul Kak. Minggu lalu apa nih Kak? Oh, aktivitas minggu lalu keren-keren loh. Mau ngeliat nggak? Oh iya, penasaran ya Kak? Iya. Coba kita lihat yuk Kak. Mari kita lihat bersama-sama. Wow, keren-keren banget ya Kak Dame. Benar Ada sekali. yang minum susu, ada yang minum jus. Bahkan ada juga ya abang-abang kakak kita yang belajar online. Iya. Belajar benar di sekali. rumah ya Kak. Apalagi kemarin sepertinya lagi pekan-pekan ujian ya Kak ya. Benar sekali Kakak. Hebat ya Kak.
Kiranya nilai-nilai semua bagus dan seperti tema kita minggu lalu ya Kak, mereka mau mendengarkan ajaran didikan dari orang tua serta juga kebenaran firman Tuhan seperti kita pada hari ini. Maka dari itu kita mau ada aktivitas juga ya Kak di minggu ini. Ada nih dong, Kak Kak Dame? Betty. Coba dari kelas kecil apa ya Kak? Kalau untuk kelas kecil aktivitasnya itu melakukan kegiatan jalan pagi Kakak Betty. Wah seru. Bersama orang tua. Jalan pagi bersama orang tua. Setelah itu sambil jalan pagi kita foto-foto juga ya Kak? Benar sekali Iya. Kakak Betty. Jangan lupa kegiatannya itu dipoto dan setelah dipoto nanti hasil fotonya dikirim ke grup WhatsApp Kelasnya masing-masing. Masing-masing. Seperti biasa ya Kak Dame ya. Iya, benar Keren-keren banget adik-adik, nanti bisa jalan pagi nih sambil kita olahraga ya Kak, biar sehat juga Iya, ya benar kan. sekali, Kakak Betty. Betul. Dan untuk kelas besarnya, ya Kakak mau kasih contoh juga nih. Aktivitas kita untuk minggu ini di kelas besar, adik-adik silakan untuk membuat suatu prakarya kreatif lagi, di mana kita membuat suatu pembatas Alkitab nih adik-adik. Ya Kak Dame, coba kita boleh lihat ya. Bagus-bagus, Seperti ini ya Kak Betty. contohnya, nanti boleh sesuaikan dengan besarnya Alkitab adik-adik. Nah, tapi gak hanya buat tanda salib seperti ini Kak, pembatas Alkitabnya. Buat apa Kakak Betty? Tapi kita buatkan juga tulisan tema kita pada hari ini, yaitu Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan juga dimasukkan ya Kak natsnya, yaitu dari Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Nah setelahnya, nanti setelah udah jadi nih, udah bagus ya Kak ya aktivitasnya, kita mau sisipkan juga nih di Alkitab dan tepatnya di ayat kita yang sudah kita dengarkan pada hari ini adik-adik. Nah, dan jadi sebagai bisa pengingat juga Kak untuk kita, agar kita mau selalu rajin lagi baca firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Ya, dan aktivitasnya nanti bisa dikirimkan ke grup kelasnya masing-masing juga. Dan tentunya ke media sosial SKM HKBP Pejuang. Bisa dilihat di bawah ini ya. Oke. Kita sudah menjelaskan aktivitas minggu ini Yes. Kakak Betty. Setelah tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan Kakak Betty. Iya betul Kak Dame. Nah, persembahannya itu bisa dikasih ke Sintua Week masing-masing atau di transfer ke rekening HKBP Pejuang Kakak Betty. Iya atau enggak bisa kita lihat di layar kita masing-masing ya Kak Dame, layar kaca TV-nya. Di Ya. sini ada QRIS code yang bisa dengan mudah kita dari handphone saja untuk memberikan persembahan untuk ke gereja kita. Kiranya boleh jadi berkat ya Kak untuk persembahan hari ini. Dan juga kita gak kerasa ya Kak Dame ya. Kita mudah mau mengakhiri Iya ibadah nih. kita Kakak Betty. Betul. Dan kini tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Kita mau sambil tetap puji Tuhan. Seperti firman Tuhan kita hari ini bahwa hanya satu jalan kebenaran kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan mari kita naikkan pujian, satu jalan kebenaran. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku
Adik-adik semuanya, mari kita akan akhiri ibadah kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkan Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Buat adik-adik sekolah minggu semuanya dan para orang tua sekolah minggu, kami, pendeta dan abang kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.